Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Musyafa dari kelas N. Kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana upaya untuk mengembangkan agroindustri di negara kita, Indonesia. Namun pertama-tama kita perlu mengerti apa itu agroindustri. Agroindustri sendiri simpelnya yaitu merupakan kegiatan yang termasuk dalam pemanfaatan hasil pertanian berupa bahan baku, perancangan, dan penyedia peralatan produksi, serta juga penyedia jasa untuk kegiatan agroindustri. Agroindustri sendiri memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik tersebut menandakan bahwa industri tersebut termasuk dalam ranah agroindustri. Karakteristik tersebut antara lain berupa seasonalitas atau yang berarti musiman, perishabilitas yang berarti mudah rusak, baik secara biologis maupun secara mikrobiologis, variabilitas yang berarti sangat bervariasi, baik dalam segi hal kuantitas maupun kualitas, dan yang terakhir adalah voluminous yang berarti barang tersebut memiliki volume atau memakan banyak tempat. Agroindustri juga terbagi menjadi 3 macam subkategori industri yang masing-masingnya memiliki spesialisasinya dalam bidangnya masing-masing. Yang pertama, terdapat industri pengolahan hasil pertanian atau dapat disingkat dengan IPHP yang memiliki spesialisasi untuk mengolah hasil dari pertanian. Yang kedua, ada industri peralatan dan mesin pertanian atau dapat disebut dengan IPMP yang memiliki spesialisasi dalam menyediakan alat dan mesin bagi IPHP. Dan juga yang terakhir, terdapat industri jasa sektor pertanian atau dapat disebut dengan IJSP yang memiliki spesialisasi dalam penyediaan jasa bagi IPHP maupun IPMP. Dalam agroindustri sendiri terdapat beberapa tantangan yang dapat menghalangi majunya suatu agroindustri, baik secara internal maupun eksternal. Tantangan agroindustri secara internal terdapat pada bahan baku yang mudah rusak dan memakan tempat. Terdapat juga bahan baku yang musiman yang menyebabkan beberapa agroindustri tidak dapat memproduksi suatu produk jika bahan bakunya tidak dihasilkan pada musim tersebut. Ada juga kualitas dan kuantitas yang menentukan baik buruknya suatu produk dan banyak sedikitnya suatu produk, dan juga ada SDM atau sumber daya manusia yang dapat mengolah dan dapat menjadi kunci apakah produk tersebut baik atau buruk ke depannya. Nah, juga terdapat tantangan agroindustri dalam sektor eksternal. Eksternal tersebut beberapanya adalah industri tersebut berada di daerah yang non pertanian. Jadi para produsen akan lebih kesusahan dalam mencari bahan baku untuk melakukan proses agroindustri. Terdapat juga industri yang berdiri di lahan agroindustri. Jadi industri tersebut malah yang menghancurkan lahan untuk bahan baku mereka sendiri. Jadi mereka akan semakin susah untuk mencari bahan baku dari produk yang mereka inginkan. Terdapat juga pendanaan yang sulit, ini berdasarkan modal. Juga terdapat infrastruktur yang kurang. Jadi mereka memiliki suatu produk yang memerlukan teknologi yang mutakhir, sedangkan pada kenyataannya mereka tidak memiliki teknologi yang memadai. Juga belum satunya visi dan sikap yang dimiliki oleh produsen dan juga SDM yang dimiliki. Agroindustri sendiri di Indonesia dapat dikatakan tertinggal jauh dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Agroindustri di Indonesia masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki dan dikembangkan. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh kita atau seluruh masyarakat Indonesia antara lain dengan meminta dukungan dari pemerintah pada sektor pertanian agar pertanian Indonesia
dapat maju dan lebih tangguh dalam menghadapi segala situasi. Dan juga pemerintah juga dapat memberikan pembinaan agroindustri yang secara utuh dan holistik. Nah, mengapa harus dilakukan secara utuh dan holistik? Agar semua sektor dalam bidang agroindustri dapat berjalan secara sinambung dan saling melengkapi satu sama lain. Dikarenakan seluruh sektor dalam bidang agroindustri tersebut saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Jadi itulah yang menjadi kunci dari kesuksesan agroindustri kita. Sekian dari materi yang saya bisa paparkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan banyak kendala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.